Hai guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang MBG yang mana Bapak Presiden kita Prabowo Subianto merencanakan untuk mengangkat 32.000 pegawai SPPG untuk dijadikan ASN. Kita pertama mengatakan bahwa Bapak Presiden kita mengatakan bahwa 99,9% program MBG telah berhasil dengan baik. Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Kalian sudah baca berita artikel ini? Prabowo mengklaim program MBG berhasil 99,99%. Katanya perut tidak bisa menunggu. Wow, luar biasa. Kita kasih apresiasi dulu untuk pemerintah. MBG berhasil. Nanggung amat Pak nilainya. Cuma kurang 0,001%. Harusnya sih jadi 100% ya Pak. Biar lebih sempurna nilainya. Maaf nih Bapak Presiden. Itu Bapak dapat data dari mana Pak? Pasti dapat data laporan dari Ketua BGN-nya Pak. Padahal banyak loh Pak, puluhan ribu para siswa keracunan akibat mengkonsumsi MBG. Selain itu juga menu-menu MBG itu sangat memprihatinkan Pak. Apakah itu tidak menjadi bahan evaluasi? Harusnya Bapak Presiden bisa sidak langsung atau Bapak bisa mengutus ajudan yang bisa dipercaya untuk menyidak langsung menu MBG. Apakah menu MBG sudah sesuai dengan kriteria Bapak Presiden menu makan bergizi atau tidak. Karena setiap ketua BGN melaporkan kepada presiden tentang MBG, dia pasti menggunakan data palsu yang tidak sesuai dengan di lapangan. Mereka ketua BGN melaporkan itu pasti dibagus-bagusin Pak. Biar Bapak senang. Katanya anak sehat lah, anak senang lah, makanannya bergizi lah, lauk pauknya bagus lah, segala macam. Padahal di lapangan tidak seperti itu. Kalau setiap tahun laporannya dibagus-bagusin, tanpa ada sidak dari pemerintah, ya otomatis tiap tahun begini-begini aja Pak. Sayang, anggaran 335 triliun tahun 2026 hanya akan jadi ampas. Salam akal sehat. 32.000 pegawai inti SPPG yang belum kerja 2-3 tahun nanti Februari bakal diangkat jadi P3K. Sedangkan guru honorer nih yang masih dalam ruang lingkup program yang sama yaitu MBG, kalau mau jadi P3K jasanya harus linier, harus terdaftar di Dapodik. Buat terdaftar di Dapodik harus pakai surat dari bupati. Pun kalau udah terdaftar di Dapodik gak bisa langsung ikut tes P3K. Harus sesuai sama posisi formasi yang dibuka. Kalau ada formasi yang udah sesuai, ada masa jabatan atau pengabdian yang harus terpenuhi dulu. Setelah semua itu terpenuhi, dan hanya kalau semua itu terpenuhi, baru bisa ikut tes P3K. Kalau keterima, gimana coba? Pojok Satu dan Gerakan Anak Negeri membuka donasi dari kamu lewat kami untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang masih menunggu uluran tangan. Tunggu apa lagi? Ayo kita berbakti dan saling berbagi. Pengangkatan pegawai SPPG MBG menjadi P3K adalah bentuk ketidakadilan yang dipoles jargon jabatan inti. Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan disebut strategis. Padahal program MBG sendiri masih amburadul, baru seumur jagung dan syarat masalah. Dari keracunan massal sampai tata kelola yang kacau. Ironisnya lagi, negara lebih cepat mengamankan status ASN bagi pegawai program eksperimental daripada guru honorer yang puluhan tahun mengabdi mencerdaskan bangsa tanpa kepastian. Cukup setahun di SPPG langsung karpet merah P3K. Sementara guru honorer disuruh sabar, ikut seleksi berulang, dan terus dijanjikan tanpa realisasi. Kalau standar jabatan inti cukup dengan fungsi administratif dan teknis, guru honorer jauh lebih inti. Mereka mendidik generasi, menjaga sekolah tetap hidup, dan bekerja dalam keterbatasan. Tapi negara memilih yang dekat dengan proyek kekuasaan, bukan yang lama berjuang di lapangan. Ini bukan soal kebutuhan SDM, tapi soal prioritas politik yang timpang.
P3K dijadikan alat mengamankan program, bukan memperbaiki keadilan. Negara terlihat sigap saat menyelamatkan kebijakan, tapi lamban saat menyelamatkan martabat pengabdian. Ini sebenarnya pemerintah tuh kayak gimana sih? Bikin aturan kok asal main lompat-lompat gitu aja. Yang terbaru nih, pegawai SPPG itu bisa diangkat jadi pegawai P3K. Yang bener aja. Coba deh lu pikir. Orang-orang yang udah tes PNS bertahun-tahun, belajar, dia harus ikut SKD, SKB. Belum lagi kalau udah lulus, harus ngerasain itu berapa kali gajian ditunda. Dan sekarang ada aturan yang pegawai SPPG bisa diangkat jadi P3K. Wow, segampang itu. Bahkan P3K yang terbaru aja, yang diangkat dari pegawai honorer aja itu, dia harus melewati masa kerja dulu di fasilitas pemerintahan. Dan sekarang, dengan segampangnya bikin aturan, bisa diangkat jadi pegawai P3K. Kita lihat aturannya nih. Jadi aturan ini dibuat berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia atau Perpres nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG. Kita lihat di pasal 117 di mana pegawai SPPG diangkat sebagai P3K sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Emang MBG itu program pemerintah, tapi kita tahu kalau dapur-dapurnya itu, SPPG-nya itu kan punyanya swasta atau punyanya orang-orang yang mampu bayar, bukan punya pemerintah. Tiba-tiba diangkat jadi P3K tuh gimana tuh konsepnya gitu. Dan yang herannya kan lo tahu sendiri, anggaran MBG itu diambil dari anggaran pendidikan. Ya kita tahu lah, gaji guru honorer aja berapa sekarang per bulannya aja, bahkan ada yang nggak nyampe 1 juta. Dan kita lihat pegawai MBG, pegawai SPG dia bisa dapat 100.000 per hari katanya. Gokil. Emang sih, Pak Dadan Hindayana menegaskan bahwa pengangkatan ini tidak berlaku buat semuanya. Yang diangkat jadi P3K hanya kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi. Dan berapa sih gajinya? Dari mengacu pada perpres yang tadi itu, besaran gaji P3K itu ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja. Jadi mereka termasuk ke dalam golongan 3. Di mana gaji P3K-nya itu dari unsur SPPG berada di kisaran 2,2 sampai 3,2 per bulan. Dan pegawai SPPG yang diangkat jadi P3K itu mencapai sekitar 32.000 orang. Gimana menurut teman-teman semua? Mana efisiensinya? Hidup MBG. Kabar gembira, 32.000 pegawai dapur MBG akan diangkat jadi ASN dengan status P3K pada Februari. Enggak setuju. Mama enggak setuju ini dilakukan kecuali perbaiki dulu kinerjanya. Perbaiki dulu isinya. Perbaiki dulu kualitasnya. Ini makin sini kualitas MBG yang sampai kepada anak-anak itu makin nurun. Udah kayak hadiah ulang tahun anak TK. Masa ciki dan makanan-makanan kering yang jelas itu katanya itu nggak sehat. Malah dikasih ke anak-anak ya. Buah-buahan juga masih banyak aja tuh berita-berita yang udah busuk, maksudnya nggak seger lah. Terus juga memang dapat informasi banyak banget dapur MBG itu dikuasai oleh keluarga pejabat. Nah ini juga bagian daripada korupsi, ya nggak bisa kayak gini, ya. Ini juga bagian daripada memperkaya diri. Dan memang khawatir kalau ini dilaksanakan, pengangkatan P3K ini dilaksanakan, memang khawatir ini adalah bagian strategi dari orang-orang tersebut untuk mengangkat keluarga-keluarganya menjadi P3K, ASN P3K. Perbaiki dulu lah semuanya, perbaiki dulu. Jangan sampai pemerintah mengeluarkan dana besar hanya untuk sama dikorupsi juga, atau dimanfaatkan oleh segelintir orang pejabat yang ingin memperkaya diri di program ini. Guys, setelah kita melihat beberapa video yang menampilkan tentang MBG yang mana Bapak Presiden kita berencana untuk
untuk mengangkat ASN. Kalau memang hasilnya memang bagus, tetapi kenyataannya sampai sekarang program MBG tidak sebagus yang umumkan Bapak Presiden kita, dikarenakan masih banyak siswa maupun siswi yang kanan dan kerjanya masih amburadul karena mereka masih baru 1,5 tahun dibandingkan dengan pegawai honorer yang sudah bertahun-tahun tapi sampai sekarang masih tidak bisa dijadikan PNS. Bagaimana menurutmu guys? Sampai di sini dulu video yang saya buat. Kalau ada yang perlu dikomen, jangan lupa komen. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.